Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Miss semuanya, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat, Miss. Oke, udah pada sarapan belum? Ya, udah Miss. Belum sempat, Miss. Oke, nah semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya dan terhindar dari segala penyakit. Nah baik, Amin. untuk kegiatan pertama Miss absen dulu. Ahmad Yusuf, Hadir, Miss. Pin Aditya Neris, Hadir Miss. Oke, Khalid Albi. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang apa? Masih ada yang ingat? Jenis-jenis kata sifat. Nah ya, terakhir kita membahas tentang jenis-jenis kata sifat. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Kita membahas tentang teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasarnya yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Indikatornya yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita setelah pembelajaran ini akan mampu menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini, kita akan mempunyai kemampuan untuk menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi. Sekarang kita lihat pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak ini sudah pernah mendengar kata observasi sebelumnya kan? Sudah, Miss. Pernah. Nah, apa yang kamu ketahui tentang observasi? Observasi adalah apa sih? Ya. Pengamatan gitu Nah, ya. pengamatan. Bagus, Arfan. Ada di teks laporan hasil observasi itu isinya memberikan informasi secara umum tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung ya. Jadi berbeda dia dengan teks deskripsi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu bisa berdasarkan pengetahuan kita saja. Sekarang cara menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, pertama kalau kita ingin menyimpulkan, pastilah kita baca dulu teks itu ya. Kita baca secara keseluruhan, mungkin bisa beberapa kali untuk mengetahui informasi apa sih yang ingin disampaikan pengarang atau penulis ya. Kemudian yang kedua, nah setelah itu yang kedua kita menentukan kalimat utama dari teks yang kita baca itu. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf, atau kalimat yang paling penting dalam paragraf itu. Letaknya bisa di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Nah, gagasan utama itu adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Nah, kalau kita sudah mengetahui mana kalimat utamanya, maka kita dapat menyimpulkan isi teks tersebut. Setelah menentukan inti dari paragraf, nah, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Caranya dengan menggabungkan kalimat utama dari masing-masing paragraf dalam teks itu. Misalnya teksnya ada 5 paragraf. Nanti kita garis nanti mana kalimat utama paragraf 1, kalimat utama paragraf 2, dan paragraf seterusnya. Nanti kita gabungkan semua kalimat utama itu menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kriterianya, pertama kesimpulan itu berupa hasil pemahaman dari teks yang dibaca. Berarti tidak ada yang keluar ceritanya dari teks yang dibacakan atau yang kita baca. Yang kedua, kesimpulan itu menggambarkan keseluruhan isi paragraf. Jadi dengan membaca kesimpulan yang kita buat itu saja, orang sudah bisa paham dengan teks itu tanpa membaca teksnya secara utuh. Kemudian kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Berarti tidak melenceng dari apa yang ada di dalam paragraf. Nah, itu dia ada 3 langkahnya. Pertama kita baca, kedua menentukan ide pokoknya atau gagasan utamanya, ketiga baru kita tulis kesimpulan. Nah, ini ada contoh simpulan teks laporan hasil observasi. Coba Arfan bacakan paragrafnya, Arfan, yang ada tanda panahnya itu. Tidur yang berkualitas merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun, sehingga
tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Nah, dari paragraf itu yang dibicarakan tentang tidur yang berkualitas ya, berarti orang yang tidurnya berkualitas atau cukup itu bisa menjaga kesehatannya. Nah, di situ bisa kita simpulkan kalimat utamanya letaknya di awal atau di akhir letaknya di paragraf itu. Awal. Nah, di awal. Nah, berarti kalimat utama ya inilah yang kalimat pertama ini. Sedangkan ini kalimat kedua, ketiga itu hanya penjelasan dari kalimat utama. Begitulah kita menentukan kalimat utama yang akan kita jadikan kesimpulan. Dengarkanlah teks laporan hasil observasi berjudul rumput yang akan dibacakan berikut ini ya. Miss bacakan, silakan yang lainnya perhatikan teksnya. Rumput. Rumput oleh sebagian orang dianggap sebagai tanaman pengganggu. Bahkan rumput dianggap merugikan karena menyerap nutrisi yang seharusnya diserap oleh tanaman lain. Namun, kini rumput menjadi tanaman yang diperhitungkan karena dapat mempercantik pemandangan. Rumput kini menjadi tanaman penghias baik di halaman, sudut rumah, maupun di atas bangunan. Ya, rumput kini menjadi pilihan favorit untuk menciptakan area hijau. Secara umum, daun rumput memiliki bentuk panjang seperti pita dan rimbun dengan pola warna yang beragam. Namun, ada pula jenis rumput yang bentuk daunnya sedikit lebih membulat. Rumput dapat hidup di segala tempat atau lahan, misalnya di lahan yang keras dan lunak. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Tidak heran kalau di lingkungan sekolah banyak ditumbuhi berbagai jenis rumput. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa tempat yang ditumbuhi rumput. Di antaranya di lapangan, di taman, di sela-sela tanaman, baik dalam pot maupun di tanah. Bahkan ada rumput yang tumbuh menempel di beberapa batuan maupun bangunan. Ada beberapa jenis rumput yang ada di sekolah. Beberapa di antaranya adalah rumput gajah mini, rumput teki, rumput meniran, rumput bandotan, dan putri malu. Keanekaragaman rumput di sekolah menambah kekayaan tanaman di sekitar kita. Meskipun sering mengganggu tanaman lain, tanaman ini jika ditata dengan baik justru akan menambah keindahan lingkungan kita. Nah, itu dia teks laporan hasil observasi atau yang diamatinya adalah tentang apa? Rumput. Rumput ya, rumput. Berapa paragraf itu teksnya? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5, Nah, Miss. ada 5 ya. Berarti setelah ini, setelah ini bacalah kembali teks itu, kemudian tuliskan simpulan masing-masing paragraf. Berarti ada 5 simpulan ya. Simpulan paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kamu tuliskan simpulan itu di buku latihan, kemudian kirimkan tugasnya paling lambat hari ini jam 9 ke WA Miss Isna. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Oke. Dari teks tadi itu apa sih rumput yang paling unik menurut kamu berdasarkan teks itu? Putri malu. Nah, putri malu. Kenapa dia disebut putri malu katanya di sana? Kalau disentuh, dia menutup seolah malu. Oke, Arfan. Bagus ya. Berarti Jadi kamu mainan dulu tuh, Miss. Iya, sering. Ya kalau bicara tuh iya aku malu. Ya, langsung dia menutup ya kalau kita sentuh. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang merangkum teks laporan hasil observasi ya. Silahkan nanti boleh dibaca-baca di internet atau YouTube, Google tentang materi ini. Jadi minggu depan kita akan melanjutkannya tentang merangkum. Baik, anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.